Baik teman-teman, kita akan memulai pertemuan kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk perkuliahan kita hari ini. Kita minta tolong Moses untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Romo dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah dan Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan berkat-Mu yang kami alami dari malam hingga awal hari baru ini. Dan kini Engkau kumpulkan kami bersama untuk mendengarkan pengetahuan yang Engkau berikan melalui dosen kami, Romo Eko. Kami mohon curahkanlah berkat-Mu atas Romo dan atas kami semua, agar apa yang Romo berikan dan apa yang kami dengarkan dapat membantu perkembangan diri kami sebagai orang yang Kau panggil untuk menjadi imam di masa depan. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Moses dan teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Injil-Injil sinoptik. Minggu lalu saya memberikan satu video ya, penjelasan tentang tahap-tahap pembentukan Injil. Yang pada dasarnya itu mau menjelaskan kepada kita bahwa Injil-Injil kita ini tidak pernah terbentuk dalam suatu proses yang begitu singkat. Ya, tetapi ada sekian lama waktu yang dibutuhkan, bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, sampai kita memiliki suatu bentuk Injil yang sekarang ini kita miliki. Maka saya mencoba menjelaskan kemarin tahap-tahap pembentukan Injil. Karena itu akan mendasari pembahasan kita hari ini tentang hipotesis dua sumber dan juga hipotesis Griesbach. Ya. Kedua hipotesis ini hanya bisa kita pahami kalau kita memahami asumsi dasarnya, yaitu bahwa Injil-Injil kita itu dibentuk dari suatu dokumen bersama. Paling tidak 2 dari antara 3 penginjil itu mengenal satu dokumen yang sama, yang digunakan bersama-sama. Dan itu yang nanti akan mendasari adanya kesamaan. Sementara soal perbedaan mungkin muncul dari sumber yang khas dimiliki oleh penginjil itu. Ya, Markus itu punya sumber khas yang digunakan oleh Markus saja. Lukas mempunyai sumber yang sangat khas. Misalnya kalau kita lihat di Lukas 15 ya, perumpamaan tentang apa itu namanya? Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu adalah perumpamaan khasnya Lukas. Maka kalau berbeda seperti itu diandaikan seorang penginjil mempunyai sumber yang tidak dikenal oleh penginjil yang lain. Tetapi ada saatnya ketika Matius itu sama dengan Lukas, tetapi berbeda dari Markus. Nah, ini nanti akan kita lihat. Dari mana Matius dan Lukas itu memperoleh sumber yang tidak digunakan oleh Markus ini, sehingga mereka berbeda. Dengan demikian, hipotesis Griesbach maupun hipotesis dua sumber itu berasumsi bahwa kesamaan atau perbedaan itu tidak muncul dari inspirasi Roh Kudus, tidak muncul dari catatan-catatan akurat tentang sabda Tuhan, tidak muncul juga dari tradisi lisan yang sama. Tetapi kesamaan maupun perbedaan itu nanti muncul dari dokumen tertulis yang dipakai. Ya, kalau ketiga penginjil itu sama-sama mengikuti dokumen itu secara setia, maka di ketiga Injil itu nanti akan ada kesamaan. Tetapi kalau hanya 2 yang mengikuti dokumen itu secara setia, ya berarti hanya 2 yang akan sama, yang satu berbeda. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan masuk ke hipotesis Griesbach dan hipotesis
dua sumber. Dari apa yang sudah kalian pelajari berapa pertemuan? 3 pertemuan ya, 3 minggu ini. Apakah ada pertanyaan lebih dahulu atau hal yang harus saya jelaskan sebelum saya melangkah ke hipotesis Griesbach maupun hipotesis dua sumber ini? Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang mau disampaikan, silakan disampaikan dulu. Silakan. Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah dibaca, juga dari teks yang saya berikan di LMS itu? Cukup mudah kan membaca tulisan saya itu? Atau sulit? Ya, saya harap cukup mudah. Kalau nanti terlalu mudah, ya cari bacaan lain yang lebih sulit. Kalau tidak menemukan, nanti tulis sendirilah. Kalian sesudah kuliah ini lalu tulis sendiri bahan kuliah masing-masing. Ada pertanyaan? Hal yang harus saya jelaskan? Baik. Kalau tidak, saya mencantumkan di dalam LMS apa yang sudah saya siapkan untuk pertemuan kita pagi hari ini. Ya, kita akan masuk dalam 2 hipotesis yang mendasarkan hipotesis mereka pada suatu dokumen tertentu. Maka pertanyaan problem sinoptik adalah bagaimana menjelaskan kesamaan dan perbedaan di antara ketiga Injil. Kali lalu kita sudah mempunyai 3 hipotesis awal itu, inspirasi, catatan yang akurat akan sabda Yesus, maupun tradisi lisan yang digunakan. Tetapi ketiga argumentasi ini tidak bisa memuaskan. Artinya tidak bisa memberi jawaban yang memuaskan atas problem sinoptik itu. Maka di awal abad ke-19, lalu mulai muncul upaya-upaya untuk memecahkan problem sinoptik ini. Dan di awal abad 19 ini sudah ada seperti konsensus, kesepahaman, bahwa kesamaan dan perbedaan itu pasti muncul dari dokumen yang digunakan. Ya, seperti kita itu kalau menulis paper misalnya atau menulis tugas, saya mengambil referensi buku tertentu. Kalimat dari buku itu saya kutip begitu saja, saya masukkan ke dalam paper saya. Teman saya juga menggunakan buku yang sama. Kebetulan dia juga mengutip kalimat yang sama. Maka di dalam papernya itu nanti ada kalimat yang sama persis dengan kalimat yang ada di buku paper saya. Nah, kalau zaman sekarang itu dengan cepat itu bisa dimengerti. Karena kalau kita mengutip buku orang lain, pasti di bawahnya kita beri catatan kaki. Teman saya yang mengutip kalimat yang sama juga akan memberikan catatan kaki di papernya itu. Dengan demikian, kita bisa tahu mengapa ada 2 paper yang sama. Oh, karena kedua orang ini mengutip dari satu sumber yang sama, dari buku yang sama. Nah, masalahnya pada zaman para penulis Perjanjian Baru menuliskan Injil mereka, tulisan-tulisan mereka, belum ada itu model catatan kaki, ya, seperti yang kita miliki. Maka Lukas itu tidak pernah mencantumkan, mukjizat ini saya ambil dari sumber ini. Ya, sabda Yesus, sabda bahagia di dalam Injil Matius, bab 5-7 itu saya kutip dari sumber ini. Para penginjil tidak pernah menjelaskan itu. Maka kita sekarang yang membaca Injil-Injil ini yang harus mencari tahu dari mana mereka memperoleh sumber-sumbernya. Nah, orang yang pertama kali secara teliti itu membaca ketiga Injil itu secara sinoptik, itu adalah orang yang kita kenal sebagai Griesbach ini. Dia seorang eksegit, ahli kitab suci, ahli tafsir, yang berusaha untuk membaca ketiga Injil itu dalam kolom yang sejajar. Seperti yang kita buat dalam pertemuan-pertemuan awal kita. Maka sinopsis yang pertama kali dibuat itu dibuat oleh Griesbach ini. Dan dia mulai punya argumentasi bahwa kesamaan dan perbedaan itu muncul dari dokumen yang digunakan oleh para penginjil. Kalau ketiga penginjil itu sama, ya, mempunyai ayat yang sama, kesimpulannya mereka mengambil ayat itu dari satu dokumen yang sama.
Kalau dua saja yang sama, kemungkinan kedua orang ini mengambil dokumen yang sama, ya, mereferensi pada suatu kisah yang sama. Sementara yang satu tidak menceritakan peristiwa itu. Nah, apa yang kemudian dipikirkan oleh Griesbach? Griesbach ini berpendapat bahwa Injil Matius itu adalah Injil yang tertua. Tanpa memberi argumentasi. Mengapa dia mengatakan bahwa Injil Matius itu adalah Injil yang tertua? Kemungkinan besar karena Injil Matius itu dalam tradisi gereja kita memang dianggap sebagai Injil yang paling tua. Paling tidak tempatnya itu ada di bagian yang paling awal di dalam perjanjian baru kita. Nah, itu sudah membuat orang berpikir bahwa Injil Matius itu adalah Injil yang paling tua. Tetapi argumentasi lain tidak ada. Ya, selain bahwa dianggap paling tua, dianggap paling banyak dipergunakan di banyak gereja, sehingga paling terkenal. Dan kemudian Injil Matius yang merupakan Injil yang pertama ini dipergunakan oleh Lukas. Maka ketika Lukas itu menulis Injilnya, lalu di hadapan dia itu dia sudah mempunyai Injil Matius. Ya, masih ingat yang saya katakan di dalam video kemarin kita mengutip pembukaan Injil Lukas. Ya, sudah banyak orang berusaha membuat catatan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dengan demikian kita membayangkan Lukas ketika menulis Injilnya, dia mempunyai papirus, mempunyai pena gitu ya. Dia tidak menulis cerita tentang Yesus langsung keluar dari ingatannya. Dia menulis apa yang dia ingat tentang Yesus. Karena ingat, si Lukas pun itu bukan saksi mata. Lukas itu menggunakan dokumen. Tadi yang dia katakan, banyak orang sudah berusaha menyusun berita tertulis yang kemudian dipergunakan oleh Lukas. Maka ketika Lukas itu menulis Injilnya, dia punya misalnya Injil Markus. Ya, dia punya surat Paulus, dia punya cerita-cerita yang lain, sumber-sumber cerita tentang Yesus. Dan sumber-sumber itulah yang kemudian dipergunakan oleh Lukas. Maka tidak perlu kita pikirkan bahwa ketika menuliskan Injilnya, para penulis itu mencatat semua itu dari ingatannya semata. Tapi pasti mereka mengambil suatu bahan tertulis yang sudah mereka miliki. Dan bahan tertulis itulah yang kemudian dipergunakan untuk menulis Injilnya. Sehingga Lukas sudah tahu ada sekian banyak orang yang berusaha menulis berita tentang Yesus. Dan sekarang dia memutuskan untuk menyusunnya secara teratur bagi Theophilus itu. Dan ini yang diusahakan oleh Lukas. Maka kalau ada Lukas mengambil dari Matius, pasti di banyak tempat Lukas memiliki kesamaan dengan Matius. Ya, misalnya di kisah kanak-kanak itu. Kedua Injil ini punya kisah kanak-kanak. Tetapi kalau kita bandingkan kisah kanak-kanak Matius dengan kisah kanak-kanak Lukas pun ini sudah berbeda nanti ceritanya. Sama-sama punya sabda bahagia. Matius punya, Lukas punya. Tetapi nanti kalau kita cermati di dalam Injil Matius, sabda bahagia itu ditempatkan dalam satu urutan, satu bagian, ya, yang ada di dalam khotbah di bukit itu. Sementara sabda bahagia yang berisi sabda-sabda yang pendek itu oleh Lukas disebar di banyak tempat. Ya, kita tidak akan menemukan sabda bahagia di dalam Injil Lukas dalam satu tempat yang khusus. Ya, kalau kalian membaca Injil Matius dalam khotbah di bukit, ya, ucapan bahagia bab 5 ayat 1 sampai 12. Itu semua adalah ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita dan seterusnya itu. Matius menemukan sabda bahagia itu. Sekian banyak sabda bahagia yang keluar dari mulut Yesus yang oleh Matius selalu disusun menjadi satu rangkaian. Misalnya ada 15 sabda bahagia disusun urutan 1 sampai 15. Maka kita temukan di situ sabda bahagia di bab 5 1 sampai 12. Kalau kita cermati sabda bahagia yang sama muncul juga di dalam Injil Lukas.
Tetapi apa yang berbeda, Lukas tidak menempatkan sabda bahagia semuanya itu dalam satu urutan. Tetapi Lukas memotong-motongnya. Ya, kalimat-kalimat sabda bahagia itu dipotong-potong lalu diletakkan di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Sehingga kalau kita tanya, Lukas itu mempunyai sabda bahagia atau tidak? Punya. Tetapi sabda bahagia Yesus di dalam Injil Lukas tidak ditempatkan dalam satu rangkaian seperti kita temukan di awal bab 5 Injil Matius. Dengan demikian, meskipun mereka mengambil dari sumber yang sama, cara mereka memperlakukan sumbernya itu sudah berbeda. Ya, saya harap ini jelas. Kalau belum, nanti silakan tanyakan pada saya. Contoh yang selalu harus kita ingat, sabda bahagia di dalam Injil Matius dan sabda bahagia di dalam Injil Lukas diambil dari sumber yang sama. Sehingga ada kesamaan persis kata demi kata itu. Tetapi Matius mengambil sumber-sumber itu dan memasukkannya dalam satu blok sabda bahagia. Ya, bab 1 sampai bab 12. Sementara Lukas yang juga mengambil sabda bahagia dari sumber yang sama tidak menempatkan sabda bahagia itu dalam satu blok khotbah, tetapi menyebar sabda bahagia itu di dalam keseluruhan bagian Injilnya. Ambil contoh yang lain. Kisah Yesus, murid-murid yang kemudian menjala sekian banyak ikan. Ya, cerita itu ada di dalam Injil Lukas, ada di dalam Injil Yohanes. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes tempatnya di mana? Ya, Yesus meminta supaya para murid pergi ke tempat yang lebih dalam, menebarkan jala di sana. Di dalam Injil Yohanes itu terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Berarti tempatnya di akhir Injil. Sesudah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri di Danau Genesaret, lalu meminta para murid menangkap ikan itu. Sementara cerita yang sama ada juga di dalam Injil Lukas. Tapi kalau kita cari, coba kalian cari, kisah mujizat penangkapan ikan di dalam Injil Lukas. Ada di mana? Apakah juga ada di bagian belakang? Bagian dari cerita sesudah kebangkitan Yesus? Ataukah oleh Injil Lukas ini ditempatkan di tempat yang lain? Nah, kalau kita cermati Injil Lukas, lalu itu kita temukan di bagian yang sangat awal, ya, sebelum murid-murid itu dipanggil oleh Yesus. Maka orang akan bertanya, mana yang benar? Cerita di dalam Injil Yohanes atau cerita di dalam Injil Lukas? Kalau menurut Lukas, cerita itu terjadi sebelum Yesus memanggil murid-muridnya. Maka ada di bagian awal Injil Lukas. Kalau kita ikut Injil Yohanes, peristiwa itu terjadi sesudah Yesus bangkit. Paham yang saya maksud? Ya. Baik Injil Lukas maupun Injil Yohanes katakanlah mengambil satu cerita yang sama. Mukjizat penangkapan ikan dari sumber yang sama. Tetapi mereka menempatkan cerita itu di tempat yang berbeda. Ya, Yohanes menempatkannya di belakang sesudah Yesus bangkit, Lukas menempatkannya di depan sebelum Yesus memanggil para murid. Maka ini harus kita pahami, meskipun mereka ambil dari sumber yang sama, cara mereka memperlakukan cerita ini berbeda. Tergantung pada motif teologi, tujuan penulisan yang nanti juga mereka nyatakan di dalam tulisan itu. Tentang ilustrasi ini, jelas atau ada pertanyaan? Ya, kesamaan itu hanya bisa muncul sampai kata demi kata kalau mereka mengambil dokumen tertulis yang sama. Kalau sumbernya dari tradisi lisan, tidak akan pernah ada kesamaan kata demi kata seperti itu. Oke, jelas? Kesamaan muncul karena sumber yang sama. Perbedaan muncul itu nanti karena kreativitas penginjil, atau karena motif teologi, atau karena situasi jemaat yang menerima Injil itu. Jelas ya?
Jadi Injil Matius adalah Injil yang tertua, kemudian Injil Matius digunakan oleh Lukas. Nah, karena Lukas menggunakan Injil Matius, lalu Lukas mempunyai banyak kesamaan dengan Matius. Injil Matius dan Injil Lukas lalu dipergunakan oleh Markus. Sehingga orang mengatakan bahwa Injil Markus itu sebetulnya adalah ringkasan dari Injil Matius dan Injil Lukas. Ya, Injil Markus itu adalah ringkasan dari Injil Matius dan Injil Lukas. Ini pendapatnya Grisbach. Sehingga kalau kita lihat di dalam bagian-bagian yang saya tampilkan di dalam slide, itu lalu ada Matius digunakan oleh Lukas, Matius dan Lukas digunakan oleh Markus. Ini hipotesis Grisbach. Kesulitannya apa? Kalau memang Injil Markus itu ringkasan dari Matius dan Lukas, mengapa ada bagian-bagian tradisional yang sangat penting yang tidak masuk di dalam Injil Markus? Cari misalnya doa Bapa kami di dalam Injil Markus. Padahal itu doa tradisional yang diajarkan oleh Yesus. Mengapa Markus tidak mempunyai doa itu? Sementara Matius dan Lukas punya. Khotbah panjang Yesus yang sangat bagus yang disebut sebagai khotbah di bukit itu, mengapa tidak muncul di dalam Injil Markus? Ya, ini sudah membuat orang bertanya-tanya. Kalau benar Markus itu mengambil dari Matius, mengambil dari Lukas, mengapa ada bagian-bagian penting yang justru tidak diambil oleh Markus? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan Markus itu ringkasan dari Injil Matius dan Injil Lukas. Dan kalau kita bandingkan secara sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan membandingkan satu cerita yang sama, kisah yang sama, mengapa kisah di dalam Injil Markus itu cenderung lebih panjang daripada cerita yang ada di dalam Injil Matius dan Lukas? Dengan demikian kita melihat bahwa hipotesis Grisbach ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan penting. Ya, mengapa bagian-bagian penting dalam Injil Matius dan Lukas justru dihilangkan di dalam Injil Markus? Dan orang mulai bertanya-tanya lagi. Atau tidak sebaliknya, Markus tidak mempunyai doa Bapa kami. Kemudian oleh para penulis sesudah Markus ditambahkan doa Bapa kami. Markus tidak mempunyai khotbah di bukit. Maka sesudah Markus, Matius, dan Lukas ketika mereka menulis, mereka menambahkan khotbah di bukit. Dan ini yang mulai dipikirkan sesudah hipotesis Grisbach ini dirasakan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, lalu orang mulai berpikir yang berbeda. Ya, orang tidak menganggap lagi Injil Matius sebagai Injil yang tertua. Tetapi sekarang mencermati dari ketiga Injil ini mana yang paling tua. Dan ini suatu proses yang kemudian berlanjut di dalam studi Injil-Injil sinoptik. Kriteria apa yang harus digunakan untuk menentukan mana Injil yang paling tua? Nah, saya tulis di dalam PowerPoint itu. Ya, bagaimana kita menentukan prioritas Markus? Ya, ketika kita membaca Injil Markus, ya, melihat gaya bahasa yang mungkin kurang bagus itu, melihat model-model berteologi itu yang masih sangat manusiawi, ya, berkristologi dari bawah, teologi yang belum sangat terkembangkan, tetapi masih paling sederhana, membuat banyak orang lalu berpikir bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua. Dasarnya satu, Injil Markus itu Injil yang paling pendek. Kali lalu saya mengatakan dalam kritik teks yang pendek itu harus dianggap lebih tua daripada teks yang panjang. Mengapa ada prinsip seperti itu? Karena biasanya orang bercerita itu cenderung untuk menambah. Ya, kalau ada suatu cerita diceritakan kepada orang lain membuat penafsiran sendiri, pasti akan muncul cerita yang lebih panjang. Karena ada satu cerita plus penafsirannya.
Cerita plus penafsirannya diceritakan kepada orang lain lagi, ada cerita dan penafsirannya. Maka semakin lama cerita itu pasti semakin panjang. Sehingga di dalam prinsip analisa teks, teks yang lebih pendek itu dianggap lebih tua. Dari antara Matius, Markus, Lukas, mana yang paling pendek? Markus. Sehingga dalam kriteria ini, lalu Injil Markus dianggap Injil yang paling tua. Ini dari panjang pendeknya Injil. Yang kedua dari bahasanya. Ya, ini di luar kemampuan kita tentu saja membandingkan bahasa Matius, Markus, Lukas. Kecuali nanti kalian belajar bahasa Yunani dan tahu persis bahasa Yunani, bisa membedakan di antara Matius, Markus, Lukas mana bahasa Yunani yang paling bagus. Ya, paling bagus itu dalam arti kalau dalam bahasa Indonesia ya memenuhi standar ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, lengkap, subjek predikat keterangannya. Ya, strukturnya benar, gramatikanya benar. Nah, kalau dibandingkan Matius, Markus, Lukas, mana yang paling bagus? Mana yang kesalahan gramatikanya paling banyak? Mana yang model berceritanya paling membosankan? Dan jawabannya adalah Markus. Ya, bahasa Yunani yang digunakan di dalam Injil Markus itu tidak sebagus bahasa Yunani yang digunakan oleh Lukas. Cara berceritanya Markus itu tidak sebagus cara berceritanya Matius maupun Lukas. Sekarang perhatikan, seandainya Lukas mencontoh Markus, atau Matius mencontoh Markus, apa yang akan dilakukan oleh Lukas ketika menemukan gramatika yang salah di dalam Injil Markus? Ya, kecenderungannya apa yang salah itu akan diperbaiki. Sesuatu yang salah di dalam Injil Markus diperbaiki oleh Matius. Gramatika, struktur kalimatnya diperbaiki oleh Lukas. Saya kalau mengoreksi skripsi itu tidak pernah membiarkan satu kalimat pun salah dan lolos dari koreksi saya. Satu titik pun tidak akan saya biarkan. Maka berarti ada teman yang sudah menulis skripsi, saya baca. Kemudian saya koreksi kalimat yang benar seperti ini. Lalu muncul dokumen yang lain. Mana yang lebih tua pasti adalah yang banyak salahnya. Kalau yang lebih baru kok lebih banyak salahnya, berarti yang ngoreksi itu bodoh. Nah, perhatikan, Markus ini kesalahan gramatika, struktur kalimatnya banyak sekali. Dibaca oleh Lukas. Ya, Lukas pasti tidak mengambil Markus begitu saja, tapi memperbaiki. Sehingga bahasanya Injil Lukas, bahasanya Injil Matius itu lebih bagus daripada bahasa Yunaninya Injil Markus. Ya, cara berceritanya di dalam Injil Markus itu monoton. Saya sudah ngoreksi tesis S2 ini, dan kalimatnya itu monoton sekali, bosen, diulang-ulang polanya. Benar, struktur kalimatnya benar, gramatikanya benar, tetapi membosankan. Karena ada kalimat istilah-istilah yang terus-menerus diulang. 50 halaman harus membaca struktur kalimat yang berulang-ulang seperti itu, bosan. Dan itu yang kita temukan di dalam Injil Markus. Ya, cara bercerita Markus itu cara bercerita yang masih sangat sederhana, yang kemudian dikembangkan oleh Lukas. Sehingga lalu muncul Injil Lukas yang diakui itu sebagai sastra kelas atas. Ya, di dalam tradisi Yunani pada waktu itu. Cara berceritanya Lukas itu jauh lebih baik daripada cara berceritanya Markus. Maka hasilnya, tulisannya tentu lebih bagus daripada Markus. Sekarang perhatikan, kalau kita ikut hipotesis Griesbach tadi, Markus mengambil dari Lukas. Bisa tidak kita bayangkan, bahasanya Lukas itu sudah bagus, sekarang malah dirusak oleh Markus. Atau yang lebih dipikirkan adalah Markus bahasanya tidak bagus, kurang bagus, lalu diperbaiki, dipoles lagi oleh Lukas. Dan
prioritas Markus itu menempatkan Injil Markus itu sebagai Injil yang tertua. Dia yang terpendek, maka tertua. Bahasa Yunaninya yang paling jelek. Ya, maka ini nanti akan diperbaiki oleh Matius, diperbaiki juga oleh Lukas. Yang ketiga adalah teologinya. Teologinya Injil Markus itu paling sederhana. Terutama di dalam merenungkan hidup Yesus. Yesus yang direnungkan di dalam Injil Lukas, dalam Injil Markus adalah Yesus yang sangat manusiawi. Lihat nanti ketika kalian mempelajari Kristologi, perbedaan Injil Matius, Markus, Lukas akan tampak di situ. Yesus yang ditampilkan di dalam Injil Markus adalah Yesus yang sangat manusiawi. Dia pembuat mukjizat. Sementara Injil Matius, Injil Lukas sudah akan memoles itu. Yesus itu adalah figur yang menjadi objek iman. Sehingga teologinya Matius, teologinya Lukas, apalagi teologinya Yohanes pasti lebih terkembangkan daripada teologinya Markus. Karena ini kan juga rentang waktu yang cukup panjang. Ya, Markus itu tahun 70, Yohanes tahun 100, berarti sudah ada 30 tahun perkembangan teologi gereja yang pasti tampak di dalam tulisan-tulisan itu. Nah, ini asumsi yang digunakan di dalam hipotesis dua sumber, menjadikan Markus itu sebagai Injil yang paling tua, yang kemudian digunakan oleh Lukas, digunakan juga oleh Matius. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Jadi saya Romo. Ya, Ivan. Begini Romo, saya juga ada sedikit juga melihat beberapa video YouTube itu Romo, terutama penjelasannya Pak Bambang Nursena itu Romo. Jadi begini, dalam pendapatnya itu dalam forumnya begitu, dia memang mengatakan bahwa memang dalam kritik teks begitu, kritik teks Injili itu Markus memang yang paling pendek, dan itu bisa juga dibuktikan memang dalam beberapa hal memang juga gramatikanya buruk begitu dalam artian tata susunan katanya. Tetapi yang ia tidak setuju itu kalau ada ulasan yang mengatakan bahwa penyusunan kata itu dibilang jelek. Lalu dalam pemahaman orang-orang di awam di luar sana mengatakan, oh berarti Injil Markus itu jelek sekali bahasanya, dalam artian. Jadi dia agak memoles sedikit, jadi bilang itu kurang tersusun dengan baik, tapi bukan jelek, bukan artian jelek, tetapi kurang tersusun dengan baik, begitu. Ya, itu masalah bahasa ya, sopan santun untuk mengatakan ini jelek, ini salah. Yang kita perhitungkan adalah gramatikanya salah. Ya, bahasa Indonesia tidak kenal itu, karena bahasa Indonesia itu bahasa yang sifatnya aglutinatif kan. Saya hanya memasang. Kata satu saya tambahkan, saya sudah selesai makan. Ya kan? Lihat saja bahasa Inggris, saya sedang makan sudah beda dengan saya akan makan, atau saya sudah makan. Kita yang belajar bahasa Latin itu sudah tahu. Ya, konjugasi itu menentukan makna. Apakah tindakan ini dilakukan sekarang atau kemarin atau besok? Kata kerjanya pasti sudah berubah akhirannya kan? Kita sudah belajar bahasa Latin itu. Begitu juga dalam bahasa Yunani. Dan ini yang justru dicermati di dalam struktur bahasa yang digunakan di dalam Injil Markus. Tidak jelek dalam arti semua, tetapi kalau dibandingkan, mana kesalahan gramatika yang paling banyak dilakukan oleh penginjil. Nah, yang paling banyak salah gramatikanya ini adalah Markus. Saya katakan tadi ya, saya sekarang ini sedang mengoreksi 6 skripsi. Saya bisa tunjukkan mana skripsi yang kesalahan gramatikanya itu paling banyak. Dan yang paling banyak biasanya adalah yang kalimatnya salah, ya subjeknya hilang. Sehingga ini tidak jelas. Yang lain ini sudah oke. Maka kalau dibandingkan dari antara 6 skripsi ini, mana yang paling banyak salahnya, saya bisa melihat ada satu yang paling banyak salahnya. Nah, dari 3 ini, mana yang paling
paling banyak kesalahan gramatikanya adalah Injil Markus. Nah, lalu mau dikatakan itu bahasanya jelek, itu bahasanya kurang bagus, kurang tertata rapi, silakan, itu masing-masing berpendapat, ya. Tetapi yang kita cermati adalah kesalahan teknis yang kita lihat dalam berbahasa, soal gramatika. Oke. Lalu yang kedua, Pak Nurseno pasti mencermati juga gaya bercerita. Yang namanya orang itu punya gaya bercerita yang berbeda-beda, kan? Saya ini dengan Romo Gale itu teman angkatan sejak masuk seminari menengah, tahun 90. Belajar bersama sampai kami sama-sama lulus di FTW, lalu belajar lanjut. Meskipun sekian lama kami dididik bersama, cara mengajar kami pasti sudah berbeda. Ya, maka ini juga meskipun penginjil itu bercerita tentang Yesus yang sama, mengambil dari bahan yang sama, ketika dia menceritakan ulang, tergantung pada keterampilan masing-masing. Orang yang tidak banyak berbicara akan berbicara secara singkat, apa perlunya. Tetapi orang yang pandai mengolah cerita, merangkai kata seperti Santo Yohanes Chrysostomus yang hari ini kita peringati, itu sangat terkenal dengan fasih berbicara. Maka orang bisa membuat cerita itu dengan sangat menyenangkan. Nah, siapa yang bisa membuat cerita dengan sangat bagus itu adalah Lukas. Maka Injil Lukas itu tidak hanya diakui sebagai Injil, tetapi juga sebagai sastra tingkat atas atau sastra kelas atas di dalam tradisi sastra Yunani. Karena cara berceritanya itu sangat bagus. Ya, maka itu istilah yang digunakan oleh Pak Bambang, saya kira itu oke. Bukan soal jelek dalam arti semua jelek, tetapi Markus itu memang memiliki kesalahan gramatika yang cukup banyak. Nah, kesalahan seperti itu kalau Injil Markus dipakai oleh Injil Matius pasti akan memperbaiki kesalahannya Markus. Itu alasannya mengapa hipotesis Griesbach tidak diterima. Karena kalau Matius itu bahasanya sudah bagus, Lukas bahasanya sudah bagus, dipakai oleh Markus, mengapa malah bahasanya menjadi lebih jelek. Nah, jeleknya itu dalam arti kesalahan gramatikanya. Ya, yang kedua adalah soal keterampilan untuk bercerita. Karena semua Injil ini naratif, kisah. Maka tergantung juga orang yang mengisahkannya. Misalnya saya dengan Ivan membaca satu buku cerita yang sama, lalu diminta kita berdua menceritakan di kelas, Ivan dulu lalu saya, orang akan lihat mana orang yang lebih fasih bercerita. Apakah saya ataukah Ivan. Nah, ini perbandingannya seperti itu, Ivan, ya. Jadi tidak untuk mengatakan bahwa Markus itu jelek semuanya, tetapi kesalahan-kesalahan gramatika di dalam Injil Markus itu lebih banyak. Begitu, Ivan? Ya, ada teman lain yang mau bertanya atau menambahkan? Redemptoris ada? Biasanya redemptoris ini banyak pertanyaan nih. Jelas? Romo? Ya? Mau tanya, Romo? Ya. Ya. Oh, dari SD. Ya, silakan. Ya, ini apa yang akan saya tanyakan ini apa berdasarkan apa yang telah saya tangkap dari penjelasan Romo dalam beberapa pertemuan kemarin, Romo. Yang pertama itu yang saya tangkap itu tentang arti dari Injil sinoptik sendiri, apa sinoptiknya itu bahwa sinoptik berarti dibaca secara bersama seperti itu ya, Romo. Itu ada Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ya. Lalu yang kedua itu yang saya tangkap dari pertemuan hari ini tadi Romo jelaskan itu tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam keempat Injil tadi sempat disinggung tentang motif teologis setiap Injilnya. Nah, pertanyaan yang muncul tadi adalah yang muncul dalam pikiran saya itu adalah mengapa itu Injil Yohanes itu tidak dibaca secara sinoptik, Romo? Apakah hanya karena motif teologisnya yang berbeda, Romo? Seperti itu, Romo. Ya, motif teologinya berbeda, tetapi kalau mau dibaca secara sinoptik tidak bisa. Ya.
Kalau kita mengikuti pembacaan sinoptik, berarti saya mengikuti termasuk alur kronologi bercerita. Katakanlah kalau di dalam Injil Markus, Matius, Lukas, Yesus semula berkarya di daerahnya sendiri kan, di Galilea. Lalu pelan-pelan seperti kita baca kemarin di dalam bacaan Injil sampai di Kaisaria Filipi, tanya kan, menurut orang siapakah aku ini? Lalu jawab, sesudah itu Yesus berjalan bersama murid-muridnya ke selatan, masuk ke Yerusalem, ya kan? Berarti masuk Yerusalem itu nanti di bagian akhir. Di Yerusalem Yesus mengajar, berkonflik dengan lawan-lawannya sampai pada akhirnya Yesus dibunuh, wafat, dan bangkit itu. Maka kronologinya dari utara sampai ke selatan. Satu kali saja perjalanan Yesus dari utara ke selatan. Kalau kita membaca Injil Yohanes, kronologinya itu sudah berbeda. Ya, semula ceritanya di selatan, kemudian ada di utara. Tiba-tiba di bab 2, Yesus sudah membersihkan bait Allah Yerusalem. Maka urutan kronologinya sudah berbeda. Nanti bab 4 kembali lagi ke utara. Bab 7 sudah kembali lagi ke selatan. Sehingga kalau di dalam Injil Sinoptik perjalanan Yesus itu sekali saja dari Galilea menuju ke Yudea, di dalam Injil Yohanes ini ada bolak-balik ini loh. Ya, maka kronologinya sudah berbeda. Dengan demikian Injil Yohanes tidak bisa dibaca bersama-sama dengan Injil-Injil Sinoptik. Sementara urutan cerita di dalam Injil-Injil Sinoptik itu praktis sama. Tidak sama dalam semua hal ya. Nanti kadang-kadang Lukas itu keluar sebentar dari jalurnya Markus, tetapi akan kembali lagi ke kronologinya Markus. Ini dari cara membaca secara sinoptik. Jadi yang bisa dibaca bersama-sama sinoptik itu hanya Matius, Markus, dan Lukas. Sementara Injil Yohanes tidak bisa dibaca secara sinoptik karena dari urutan ceritanya saja ini sudah tidak mungkin. Ya. Jadi selain karena nanti teologinya dari urutan ceritanya saja itu sudah tidak memungkinkan kalau Injil Yohanes itu dibaca bersama dengan sinoptik. Maka Injil Yohanes tidak pernah disebut Injil sinoptik. Karena tidak bisa dibaca bersama-sama dalam urutan cerita seperti Injil-Injil yang lain. Nah, kalau dalam hal perbedaan teologi pasti, ya, tetapi ingat Injil Matius, Markus, Lukas pun sudah punya perbedaan teologi. Ya, tekanan-tekanan teologinya sudah berbeda. Maka kita selalu mengatakan yang namanya penginjil itu bukan hanya orang yang mengumpulkan cerita. Tetapi seorang penginjil adalah seorang teolog. Dia berteologi dengan cerita yang dia kisahkan di dalam Injilnya. Begitu. Ya, jadi kalau untuk perbedaan teologinya apa nanti di belakang di bagian akhir perkuliahan kita akan kita pelajari. Tapi alasan utama mengapa Injil Yohanes tidak masuk dalam Injil Sinoptik atau dikelompokkan dalam Injil Sinoptik karena memang tidak bisa dibaca bersama-sama dengan Matius, Markus, dan Lukas. Jelas? Ya, baik Romo, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Romo, saya ingin bertanya Romo. Ya. Terkait dengan ini, sebentar, di tempat saya mati. Teman yang lain bisa mendengar? Sinyalnya ST mungkin Romo. Oke, sinyalnya ST hilang. Baik, kita tinggalkan dulu, nanti teman-teman ST bisa masuk lagi. Ada pertanyaan lain? Tidak? Di saya Romo. Ya, Ivan. Ya, ini hanya sekedar saja Romo ingin tahu saja. Apakah memang karena segi kesingkatan babnya Markus itu ada yang mengatakan bahwa secara langsung memang dia itu menerima secara lisan dari Rasul Paulus begitu Romo. Itu saja yang ingin saya ketahui. Enggak ada bukti itu.
ya, Ivan, tidak ada bukti hubungan langsung antara Markus dengan Paulus. Ya, bahkan teologinya Paulus itu kalau dipikirkan itu jauh lebih berkembang daripada teologinya Markus. Padahal surat-surat Paulus itu ditulis lebih dahulu dibanding Injil Markus. Kemungkinan besar justru Injil Markus ini memang mengambil beberapa ide, gagasan di dalam Injil Markus, terutama ketika nanti merenungkan tentang sengsara Yesus. Ya, Markus itu melihat Yesus itu anak Allah karena dia taat sampai mati kepada Bapaknya. Dan itu adalah gagasan yang dimiliki oleh Paulus. Tetapi kalau kita bandingkan Injil Markus dengan surat-surat Paulus, tidak ada kemiripan dalam hal kata-katanya itu. Istilah-istilah kunci, ya, itu tidak ada. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa Markus mengambil langsung dari Paulus, karena bahasanya sangat berbeda. Kalau kalian itu mempelajari surat-surat Paulus, begitu membaca surat Kolose, surat Timotius, kita sudah merasakan bahasa yang berbeda. Ya, kosakata yang berbeda, meskipun gaya teologinya itu sama. Ya, model teologinya sama. Sehingga orang bisa membuat hipotesis bahwa Markus itu mengambil dari kesaksian Paulus. Tetapi bahasanya, kata-kata kuncinya itu sudah sangat berbeda. Ya, kalau memang Markus itu mendasarkan diri pada kesaksian Paulus, mestinya kata-kata kunci yang digunakan oleh Paulus muncul juga di dalam Injil Markus. Nah, masalahnya sekarang kata-kata khas dalam teologi Paulus, dalam surat Paulus tidak banyak diserap oleh Markus. Sehingga argumentasi untuk mengatakan bahwa Markus itu mendengar langsung dari Paulus itu tidak didukung oleh teksnya. Maka sekarang kita mengatakan ini mengambil dari mana, ini ambil dari siapa, itu berdasarkan teks yang sekarang kita miliki. Nah, teks yang sekarang kita miliki bukan teks bahasa Indonesia, karena teks bahasa Indonesia itu sudah terjemahan, tapi teks yang kita miliki adalah teks dalam bahasa aslinya. Ya, kalau dalam bahasa aslinya lalu saya melihat, oh kata penting misalnya Injil, misalnya surat Paulus, soal percaya, pistein, pistis, tidak banyak muncul di dalam Injil Markus. Ya, jadi orang bisa membuat hipotesa, ya, pemikiran seperti itu, tetapi yang perlu kita cermati adalah argumentasinya. Nanti kalau saya membaca penjelasan tertentu, pendapat tertentu, orang merdeka berpendapat. Tetapi yang selalu kita cari adalah bagaimana orang menjelaskan, berargumentasi. Oke, Ivan, kita kembali ke ST, silakan. Tes, apakah suara saya terdengar dengan baik dan jelas, Romo? Terdengar sekarang, sudah jelas. Baik. Kemarin saya ingin bercerita bahwa kemarin itu kami mengadakan rekoleksi di Seminari Tinggi dan juga mengangkat spiritualitas Santo Yosef dan dibawakan oleh Romo Gali. Nah, lalu pada saat itu Romo Gali mengatakan juga bahwa Santo Yosef itu tidak dikisahkan dalam Injil Markus. Nah, kalau saya belajar bersama dengan Romo Eko saat ini bahwa dalam teologi dua sumber itu dikatakan bahwa Markus itu adalah Injil tertua. Nah, lalu yang saya ingin tanyakan adalah jika Markus ini Injil tertua, otomatis digunakan oleh Injil Lukas dan juga dengan Injil Matius. Nah, di dalam kedua Injil Lukas dan Matius ini memiliki tulisan atau yang mengaitkan dengan Santo Yusuf. Nah, lalu pertanyaan saya, mengapa di Injil Markus itu yang dikatakan dalam teologi dua sumber ini tidak disebutkan Santo Yosef atau sebagai sumber yang paling utama, atau dikatakan tadi Injil yang tertua itu tidak ada sumbernya. Lalu Injil dari dua Injil ini, Matius dan Lukas ini, Santo Yosef ini dari mana? Terima kasih. Ya, itu yang belum kita jelaskan, ya. Sumber yang tidak diambil dari Markus, diambil dari sumber lain yang digunakan oleh Matius dan Lukas yang kita sebut sebagai sumber key. Itulah alasannya mengapa hipotesis yang sedang kita pelajari ini disebut hipotesis dua sumber.
Sumber pertama adalah Injil Markus, sumber kedua adalah sumber yang kita sebut sumber Q. Ya, termasuk yang tadi diceritakan kisah tentang siapa? Yusuf, kisah tentang kanak-kanak Yesus pasti tidak diambil dari Markus, tetapi diambil dari sumber tertentu yang dikenal oleh Matius, dikenal juga oleh Lukas. Paham maksud saya? Jadi pasti tidak diambil dari Markus, diambil dari sumber Q. Tapi masalahnya nanti akan menjadi berat. Karena sama-sama bercerita tentang siapa? Yusuf. Apakah cerita yang sama itu ada di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas? Ya, kita nanti akan masuk di dalam kisah kanak-kanak yang punya tekanan yang berbeda antara Matius dan Lukas. Ambil saja contoh. Di dalam kisah-kisah kanak-kanak Lukas, siapa tokoh utama di situ dalam peristiwa kelahiran Yesus? Ya, Lukas akan menampilkan figur Maria sebagai yang utama. Berita gembira diterima oleh Maria. Sementara di dalam Injil Matius, berita gembira diterima oleh siapa? Diterima oleh Yusuf. Di dalam Injil Lukas, berita gembira disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Di dalam Injil Matius disampaikan oleh siapa? Oleh Tuhan dalam mimpi. Maka ini sudah berbeda. Sama-sama ada berita gembira, tetapi penceritaannya berbeda. Kita akan bertanya, mengapa seperti itu? Mengapa di dalam Injil Matius itu sosok laki-laki itu selalu menjadi yang utama? Dalam Injil Matius. Mengapa Injil Lukas itu sudah memberi tempat bagi Maria, bagi wanita-wanita Yerusalem yang nanti mengikuti Yesus sampai akhir? Ini pasti menggambarkan suatu situasi sosiologi yang berbeda antara jemaatnya Matius dengan jemaatnya Lukas. Ya, jadi sama-sama Injil sinoptik mengambil cerita tentang Yusuf tidak diambil dari Matius, tetapi diambil dari sumber yang hanya dikenal oleh Matius dan Lukas. Tetapi ketika menyusun cerita tentang kelahiran Yesus pun, Matius dan Lukas ini berbeda. Maka nanti lihat bagannya, ya, yang saya berikan di dalam PowerPoint itu, ya, antara Matius dan Lukas itu tidak ada hubungan sama sekali. Ya, jadi Injil Markus digunakan oleh Matius, digunakan oleh Lukas. Tetapi Lukas dan Matius itu kan tidak ada garis hubungannya apa-apa. Artinya apa? Matius dan Lukas itu bekerja sendiri-sendiri. Matius tidak mengenal Lukas, Lukas tidak mengenal Matius. Tapi Matius mengenal Markus, Lukas mengenal Markus. Matius mengenal Q, Lukas mengenal Q. Tapi Matius dan Lukas bekerja sendiri-sendiri. Jadi bagian yang tidak diambil dari Injil Markus diambil dari sumber Q. Maka karena ada dua sumber, Markus dan Q, lalu disebut hipotesis dua sumber. Nah, sumber Q itu nanti akan sangat jelas di dalam sabda-sabda Yesus. Ada banyak sabda Yesus yang ada di dalam Injil Matius, ada di dalam Injil Lukas, seperti sabda bahagia tadi yang tidak dimiliki oleh Markus. Maka pasti sabda bahagia, khotbah di bukit tidak diambil dari Markus, tetapi diambil dari sumber lain. Nah, kita mengatakan mereka ambil dari sumber Q. Oke, ada pertanyaan lanjut? Baik, Pastor. Saya ingin bertanya tadi. Pastor tadi sudah menyebut dengan sumber Q ya. Nah, ini mungkin juga belum dijelaskan, nanti mungkin bisa lebih dijelaskan, Romo. Apakah Q itu memang hanya sekedar singkatan atau memang dia memiliki sumber sehingga bisa dikatakan bahwa oh ini disebut sumber Q karena ini, atau memang sekedar hanya singkatan atau memang pemberian gitu. Jadi masih agak Baik, saya jelaskan ya, ini soal ini berarti kalau kita bicara tentang hipotesis dua sumber, kita selalu harus mengandaikan Injil Markus itu Injil yang tertua. Yang kemudian digunakan oleh Injil Matius, digunakan juga oleh Injil Lukas.
Tapi ada fenomena seperti tadi. Kalau Injil Markus itu sumber dari Injil Matius dan Lukas, mengapa ada sesuatu, ada bagian-bagian di dalam Matius dan Lukas yang tidak terdapat dalam sumber Markus? Maka pertanyaannya, dari mana Matius dan Lukas ini memperoleh cerita itu? Nah, ini yang membuat orang berpikir tentang suatu sumber yang lain. Sumber yang kedua selain sumber Markus. Dan sumber yang kedua ini tidak ada namanya. Ini adalah sumber hipotetis. Artinya sekarang sumber ini tidak kita miliki dokumennya. Ya, kalau Injil Markus kan masih kita miliki papirus-papirusnya. Injil Yohanes masih kita miliki dokumennya. Tetapi yang namanya sumber ki ini tidak pernah kita miliki wujud fisiknya. Sumber ki itu ada di dalam benak para pemikir di sini. Mencermati kesamaan Matius, mencermati kesamaan dengan Lukas yang berbeda dari Markus. Lalu orang berpikir, loh, kok Matius dan Lukas punya kesamaan dan kesamaannya sampai kata per kata. Bahkan kalimat-kalimat redaksional mereka sama. Nah, kalau sampai ada kesamaan kata demi kata, kesimpulan kita, Matius dan Lukas menggunakan sumber tertulis atau sumber lisan. Kalau sampai Matius dan Lukas ini punya kesamaan kata demi kata. Ya? Tertulis atau lisan. Kalau kesamaannya sampai urutan katanya pun sama. Urutan kata dalam kalimat itu. Dan kita pasti sumber tertulis. Sehingga sumber yang digunakan oleh Matius dan Lukas ini adalah sumber tertulis, bukan sumber lisan. Tapi kita sekarang tidak punya buktinya, tidak punya wujud fisiknya. Kita mengatakan sumber tertulis karena ketika digunakan oleh Matius dan Lukas, ada urutan kata-kata yang sama. Padahal tadi dikatakan Matius bekerja sendiri terpisah dari Lukas. Tidak saling mengenal mereka ini. Nah, ini yang pertama. Sumber yang nanti kita sebut sumber ki itu adalah sumber hipotetis. Artinya sumber yang ada di dalam benak pemikiran para peneliti ini. Tidak pernah kita temukan wujudnya, wujud fisiknya. Ya, dokumen kunonya itu tidak pernah kita temukan. Yang kedua, sumber ini yang kita sebut sumber ki ini pasti sumber tertulis. Mengapa kita yakin bahwa ini tertulis? Ki ini tertulis karena ada kesamaan kata demi kata. Urutan kata itu sama di dalam Injil Matius dan di dalam Injil Lukas. Kesamaan seperti itu hanya bisa muncul kalau Matius dan Lukas menggunakan sumber tertulis. Pasti sudah dalam bahasa Yunani. Tidak mungkin dalam bahasa yang lain, karena bisa kata demi kata sama, berarti bahasanya itu juga sama. Dan sumber ki ini berisi apa? Berisi tentang sabda-sabda Yesus. Ya, maka kesamaan antara Matius dan Lukas yang berbeda dari Markus biasanya adalah tentang sabda Yesus. Pengajaran Yesus. Bukan soal mujizat. Ya, satu-satunya sumber dari ki yang sama, cerita dari ki yang sama yang bukan sabda Yesus adalah penyembuhan apa itu? Lukas bab 7, anak pegawai istana. Sementara yang lain itu adalah pengajaran Yesus, sabda Yesus. Sehingga bisa kita simpulkan 4 ciri dari ki. Maka disebut ki. Mengapa disebut ki? Karena tidak ada bentuk fisiknya. Maka kita sebut saja ki dari kata Quelle dari bahasa Jerman itu, yang artinya sumber. Maka ki itu apa toh? Sumber. Diberi nama ki saja. Sumber pertamanya Markus, sumber keduanya ki. Ki itu sumber seperti apa? Pasti sumber tertulis. Ya, sudah berbahasa Yunani. Yang berisi sabda-sabda Yesus. Tetapi sekarang kita tidak mempunyai suatu bentuk fisik
peninggalan fisik dari sumber yang kita sebut ki ini. Maka kita juga mengatakan sumber ki itu sumber hipotetis yang dihipotesekan oleh seorang peneliti. Maka kalau kita ditanya mana bukti fisiknya sumber ki, tidak akan pernah kita temukan. Ya, kalau kita mengatakan mana bukti fisik Injil Markus dari abad ke-4 misalnya, kita bisa pergi ke misalnya Museum Vatikan, lalu cari di situ ada papirus-papirus kuno yang mulai muncul abad kedua gitu ya, tahun 150-an. Tetapi kalau ditanya mana bentuk fisik sumber ki, ya sampai sekarang tidak ada. Maka tadi saya katakan sumber ki itu adalah sumber hipotetis. Hanya ada di dalam pemikiran, benak pembaca saja. Tetapi yang pasti sumber ki ini pasti sumber tertulis, berbahasa Yunani, dan sumber ki ini berisi sebagian besar atau hampir semuanya adalah sabda-sabda Yesus. Sumber ki tidak memuat mukjizat Yesus. Ya, satu-satunya mukjizat yang ada di dalam sumber ki adalah penyembuhan anak pegawai istana. Ini tentang sumber ki. Maka kita sudah sampai pada bagian yang kedua dari hipotesis dua sumber. Ya, kesamaan di antara Matius, Markus, dan Lukas muncul karena Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus. Ketika Matius dan Lukas ini sama, tetapi berbeda dari Markus, lalu dipikirkan karena mereka mengambil dari sumber yang lain, yang bukan sumber Markus. Dan sumber lain yang bukan sumber Markus, ini kita sebut sumber ki. Maka ada Markus, ada sumber yang kedua, yaitu sumber ki, lalu hipotesis ini disebut sebagai hipotesis dua sumber. Baik, di sini dulu. Ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Atau ada komentar? Silakan. Ya. Sumber-sumber yang ditulis sendiri. Tadi mengatakan juga sumber ki, sumber yang berasal dari benak pemikir. Lalu sepintas saya memikir menganalisa bahwa kitab suci yang seperti Romo katakan dahulu kuliah sebelumnya dipengaruhi oleh konteks tertentu atau situasi pada zaman itu. Mungkin saya mengambil kesimpulan bahwa ki bisa saja ki ini berasal dari pengalaman jemaat waktu itu, lalu kemudian dibentuklah sebuah tulisan. Apakah bisa dibenarkan Romo atau minta tanggapan dari Romo? Iya, ya pasti ki itu merupakan dokumen-dokumen yang sudah diproduksi sebelumnya. Ya, saya kan kemarin termasuk Lukas. Lukas itu kan mengatakan, yang Lukas kan saya jadikan dasar untuk membuat rekonstruksi tahap-tahap pembentukan tulisan Perjanjian Baru. Lukas kan mengatakan banyak orang sudah berusaha untuk menyusun berita, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka Lukas itu pasti sudah kenal macam-macam tulisan tentang Yesus, termasuk Injil Markus. Nah, selain Injil Markus, ini ada cerita-cerita yang lain. Bentar ya, saya sambil membuka LMS kita. Selain Injil Markus, pasti ada tulisan-tulisan yang lain yang juga dipergunakan oleh Lukas itu untuk menuliskan Injilnya. Karena Lukas mengatakan ada banyak orang yang berusaha menyusun berita. Maka kalau sudah ada banyak orang yang berusaha untuk menyusun berita, berarti tidak hanya satu berita yang dimiliki oleh Lukas. Tetapi ada Markus, ada sumber-sumber yang kita sebut sebagai sumber ki ini. Nah, sumber ki ini sumber apa toh? Satu sumber yang isinya adalah sabda-sabda Yesus. Yesus mengajar tentang kerajaan Allah. Tidak sejak semula
pengajaran tentang kerajaan Allah itu ditulis runtut dari awal sampai belakang. Misalnya Yesus punya perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dengan apakah akan kuumpamakan? Oh, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang paling kecil, tetapi kalau dia tumbuh menjadi besar, burung-burung akan membuat sarang di situ. Selesai. Itu satu cerita, sudah ditulis. Dalam kesempatan yang lain Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lagi tentang kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan mutiara yang terpendam, yang berharga. Ketika menemukan mutiara itu, orang menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang di mana mutiara itu ada. Sudah, ini cerita yang lain tentang sabda Yesus. Suatu ketika Yesus mengajar murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Contohnya seperti itu. Maka ini ada sabda yang lain. Yang tadi saya katakan, sabda bahagia. Di dalam sumbernya itu, sabda-sabda bahagia itu adalah kalimat-kalimat yang pendek. Berbahagialah orang yang miskin karena kerajaan Allah. Selesai. Berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Selesai. Tetapi kemudian dari sumber yang ada ini disusun oleh Matius menjadi satu khotbah yang panjang. Sementara Lukas itu menempatkannya di tempat yang berbeda-beda. Sehingga sumber Q ini memang suatu sumber dokumen tertulis yang mencatat semua kenangan jemaat perdana akan Yesus. Mari saya gambarkan, Yesus memberitakan kerajaan Allah secara lisan, kemudian berita ini diteruskan, cerita tentang Yesus juga diwariskan dari satu orang kepada orang lain, generasi yang satu kepada generasi yang lain, sampai pada akhirnya apa yang disemula diceritakan secara lisan, sekarang ditulis. Maka terbentuklah Injil Markus, terbentuklah nanti juga Injil Lukas, ada sumber yang kita kenal sumber Q itu. Dengan demikian, apakah sumber Q itu merupakan hasil dari permenungan jemaat akan Yesus dan pewartaannya? Pasti iya. Ya, maka sumber Q itu posisinya di mana? Posisinya sama dengan sumber-sumber yang bentuknya adalah sumber tertulis. Ya, di dalam bagian kemarin yang saya jelaskan di video itu dalam bagian pertama itu Yesus, lalu ada tradisi lisan. Tradisi lisan ini mulai dituliskan. Nah, ketika ada tulisan-tulisan tentang Yesus, orang mulai membuat kelompok, pengelompokan. Mujizat-mujizat disatukan dalam satu kumpulan tulisan tentang mujizat. Kemudian pengajaran-pengajaran Yesus dikelompokkan menjadi satu. Dalam satu kelompok tulisan tentang pengajaran Yesus. Kisah sengsara yang banyak sekali ceritanya itu dikumpulkan menjadi kisah sengsara. Nah, satu kumpulan tulisan tentang sabda-sabda Yesus inilah yang kita sebut sebagai sumber Q. Maka tadi saya katakan isi dari sumber Q ini sebagian besar adalah sabda-sabda Yesus. Bukan tentang mujizat Yesus, bukan tentang kisah sengsara Yesus, bukan tentang kisah kanak-kanak Yesus. Oke, jelas? Maka jelas ya? Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Ada pertanyaan dari siapa? Oh ya, silakan. Tadi dikatakan bahwa Matius dan Lukas itu mengikuti Markus. Apa juga dalam narasi tentang kisah sengsara juga itu Matius dan Lukas itu mengikuti Markus? Kisah sengsara ya? Iya, kisah sengsara Lukas dan Matius itu praktis mengikuti Markus. Lihat saja susunan ceritanya. Ya, sejak Yesus di Taman Getsemani sampai akhir itu urutan ceritanya itu sama. Tidak dalam arti sama persis ya, karena nanti penginjil tertentu mengambil cerita yang tidak dimiliki oleh Markus. Misalnya Injil Lukas mengambil cerita Yesus yang dihadapkan ke Herodes. Ya, di dalam Injil Lukas ada itu.
Yesus juga tidak hanya dihadapkan pada imam besar dan Pontius Pilatus, tetapi Yesus juga dihadapkan pada Herodes. Nah, Injil Lukas punya cerita itu, dan dia masukkan di dalam Injilnya. Sementara Injil Markus, Injil Matius itu tidak memasukkan cerita Yesus yang dihadapkan pada Herodes itu. Sehingga kalau kita kita pertimbangkan, ya, mana yang lebih asli? Orang seringkali mengatakan cerita yang berikutnya itu akan cenderung memberi tambahan. Maka juga Injil Markus itu dikatakan sebagai Injil yang asli, yang kemudian Lukas itu menambahkan cerita tentang Yesus yang dihadapkan kepada Herodes. Ya, jadi urutan kisah sengsaranya itu praktis sama dan itu mengikuti alurnya Markus. Tetapi di beberapa bagian ada penginjil tertentu yang menambahkan bagian yang khas. Seperti Lukas tadi, yang menambahkan cerita tentang Yesus yang dihadapkan kepada Herodes. Atau Markus yang mempunyai seorang pemuda yang akhirnya takut dan melarikan diri, sampai juga sarungnya itu dia lepas dan lari telanjang. Hanya ada di dalam Injil Markus. Sehingga urutan kronologinya praktis sama. Tetapi masing-masing penginjil itu kadang menambahkan bagian tertentu yang tidak dimiliki oleh penginjil-penginjil lain. Nah, mengapa menambahkan? Pasti bukan hanya karena, saya menemukan satu cerita, saya masukkan. Ya, satu cerita itu ditambahkan, pasti ada motif tertentu. Dan motifnya biasanya adalah motif teologi, untuk menjelaskan suatu teologi yang khas, yang dimiliki oleh penginjil itu. Begitu, jadi tentang kisah sengsara pun ini Lukas dan Matius itu praktis mengikuti susunan yang ada di dalam Injil Markus. Ya, kecuali nanti kisah kebangkitan. Karena di dalam Injil Markus itu begitu ada berita tentang kebangkitan, wanita-wanita pergi dalam ketakutan, dalam gentar, tidak memberitakan apapun kepada murid-murid yang lain. Berhenti di situ. Sementara Injil Matius, Injil Lukas itu menambah cerita tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid. Gitu ya. Jadi urutan tentang kisah sengsara itu praktis kronologi yang dipakai adalah kronologinya Markus. Ya, Lukas dan Matius mengikuti kronologi Markus. Oke, masih ada pertanyaan? Baik, ini tentang hipotesis ya, Griesbach maupun hipotesis dua sumber. Ya, saya tidak akan menggunakan waktu 3 jam, saya hanya akan menggunakan waktu selalu 2 jam. Lalu yang 1 jam silakan digunakan untuk belajar sendiri, entah dengan cari di YouTube atau cari bahan-bahan bacaan yang lain. Saya kira ini lebih memberi kemerdekaan bagi kita untuk memperoleh informasi. Nah, apa yang mau saya katakan sekarang? Minggu depan kita akan masuk dalam pembahasan teknis tentang kritik yang kita sebut sebagai kritik narasi. Ya, dulu kita pernah membahas itu di dalam kuliah metode tafsir kitab suci. Ya, kita akan mulai masuk dalam suatu analisa yang lebih kritis, baik secara naratif, ya, secara sinkronis maupun secara diakronis. Nah, yang akan kita pelajari dalam tahap yang pertama adalah pendekatan diakronis, supaya kalian tahu bagaimana cara membaca sebuah teks itu secara diakronis, ya, memperhitungkan urutan waktu. Maka nanti ada kritik sumber. Ya, berarti ini pertanyaan, dari mana penginjil memperoleh bahan itu? Sumber apa yang digunakan oleh penginjil itu? Yang kedua adalah kritik bentuk. Berarti ini soal jenis sastra. Kalau saya memiliki satu perikop tertentu, lalu jenis sastranya apa? Apakah ini mukjizat? Apakah ini perumpamaan? Apakah ini legenda? Ya, apakah ini yang disebut sebagai diatribe? Ya, itu macam-macam jenis sastra yang mungkin
muncul. Semua penjelasan itu sudah saya tulis, menurut saya lengkap di dalam catatan kuliah yang saya berikan. Kemudian ada kritik redaksi misalnya. Ya, bagaimana seorang penginjil itu meredaksi, menyusun bahan-bahan yang ada di dalam Injilnya itu. Maka silakan bahan itu dibaca di jam ketiga ini. Ya, soal kritik sumber, kritik bentuk, apa yang disebut sebagai Sitz im Leben, kemudian kritik redaksi, silakan itu dibaca. Nah, minggu depan kita akan mulai dengan saya mungkin akan bertanya ya kepada Ivan misalnya, apa Ivan yang kamu pelajari tentang yang namanya kritik redaksi? Kritik redaksi itu bagaimana? Prosedurnya seperti apa? Nah, dengan mempelajari ini nanti kita baru bisa akan masuk dalam tahap membaca Injil-Injil sinoptik. Ya, seperti tadi, mengapa di dalam Injil Markus tokohnya dalam Injil Matius tokohnya adalah Yusuf. Sementara di dalam kisah kanak-kanak Matius, Lukas tokohnya adalah Maria. Bagaimana ini mesti dibaca, bagaimana mesti dipahami. Coba kalian bayangkan itu, kalian membuat kisah apa itu kalau Natal itu warta gembira itu, kelahiran Yesus. Kalau kalian menggunakan Injil Matius, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada malaikat, tidak akan ada Maria, tetapi ada seorang yang sedang tidur dan mimpi. Dan pasti kalau itu yang kalian tampilkan dalam visualisasi Natal, orang akan pikir aneh. Karena apa? Karena orang sudah terbiasa dengan Injil Lukas yang memberitahu Maria, yang diberitahu adalah Maria, yang memberitahu adalah malaikat. Orang akan bertanya, mana yang benar? Yang diberitahu itu Maria seperti di dalam Injil Lukas ataukah Matius? Apakah Yusuf seperti di dalam Injil Matius? Cara memberitahukannya itu di dalam mimpi seperti di dalam Matius ataukah lewat malaikat Gabriel seperti yang ada di dalam Injil Lukas? Nah, ini pasti nanti soal kritik redaksi. Ya. Mengapa Matius itu sangat menekankan figur laki-laki, sementara Lukas itu sudah bisa menampilkan figur-figur perempuan yang banyak sekali di dalam Injilnya. Ya, maka waktu selanjutnya bisa digunakan untuk kembali membaca catatan saya, terutama soal aneka macam kritik di dalam analisa sinoptik itu. Dan itu yang akan menjadi dasar pembahasan kita untuk minggu yang akan datang. Baik, saya dan Romo Galih itu belajar dari pengalaman selama beberapa tahun kami mengajar untuk tidak memberikan terlalu banyak hal teknis. Karena memang belum menjadi keterampilan kita. Ya, hal-hal teknis di dalam kritik sinoptik itu hanya bisa kita pahami kalau kita menguasai bahasanya. Sementara bahasanya itu tidak pernah kita kuasai, bahasa Yunaninya. Ya, maka mungkin hal-hal teknis tidak akan banyak kami bahas, tetapi lebih banyak contoh-contoh. Ya, bagaimana kita membaca suatu teks itu secara sinoptik. Nah, dasar untuk membaca secara sinoptik itu ada pada pengetahuan tentang aneka macam kritik. Ya, analisa kritis atas teks yang saya tulis di situ sebagai kritik sumber, kritik bentuk, kritik redaksi, lalu ada Sitz im Leben dan seterusnya itu di situ. Baik, teman-teman, kita akan mengakhiri pertemuan kita pagi hari ini di sini. Silakan mempersiapkan bahan itu, termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, silakan ditulis di situ. Bisa disampaikan kepada saya lewat WhatsApp dan akan saya jawab minggu depan, atau minggu depan bisa disampaikan kepada saya dalam pertemuan kita ini. Baik, tentang apa yang harus dilakukan di jam ketiga saya harap jelas ya. Baca kembali bahan yang sudah saya berikan di awal pertemuan itu, di LMS itu. Karena itu bahan mulai dari pengantar sampai nanti pelayanan Yesus di Galilea sudah ada di situ. Kalau bisa dibaca lengkap sampai pelayanan Yesus di Galilea, saya kira baik, karena itu lalu akan mendasari pembahasan-pembahasan kita minggu-minggu ini.
Oke, terima kasih atas pertemuan kita pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali hari Senin yang akan datang. Mari kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali minggu yang akan datang.